Pak, kenapa kok ini virus COVID itu lebih sukses kalau menyerang orang diabetes, Pak? Sebetulnya bukan hanya ada itu lah, bukan hanya diabetes sebetulnya. Semua yang sistem imunnya rendah itu dia akan mudah untuk itu. Sama dengan ibu kos ya, ibu kos yang sabar ya, yang tidak banyak larangan, dan ini menyebabkan semua rumah tangganya dikuasai oleh anak kos ini. Jadi kalau ibu kosnya sakit, nah, bukannya sakit melarang aja enggak bisa, lah gimana? Jangan-jangan nanti malah dia dipindahkan ke rumah sakit, rumahnya ditempati anak kos itu. Mohon maaf Pak, ini Pak Rokman sudah masuk, bisa? Oh iya, monggo. Iya, jadi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kira nggak jadi ini. Jadi Pak, ditunggu-tunggu Pak. Dari tadi saya dari jam 9 coba masuk, hostnya nggak aktif-aktif. Oke, bagaimana Bapak Ibu, sudah belajar sampai mana dari panduannya itu? Sudah mencoba Pak, tapi ada beberapa kendala yang tadi saya sampaikan ke Bapak. Salah satunya itu konversi PDB ke PCR. Kemudian saya coba running yang APBS-nya juga ada error gitu, unreadable gitu Pak katanya. Terus tadi nyoba protein yang agak besar gitu, itu loadingnya lama jadi not responding. Jadi Ya, ada pasti. beberapa kendala seperti itu. Iya, mungkin dari yang lainnya ada kendala lain. Oke, jadi kalau untuk menangani perubahan ya dari atau konversi dari PDB ke PCR itu sebaiknya yang di-submit hanya urutan protein. Jadi jangan ada ligannya. Kalau ada ligannya mungkin dia nggak paham gitu ya. Terutama kalau di situ ada residu, harus dicek dulu apakah di situ ada residu yang mengalami modifikasi. Ada beberapa asam amino yang dimodifikasi residunya dan tidak dikenal oleh program konversi. Ini yang menyebabkan proses konversinya itu jadi error. Jadi ada beberapa residu asam amino itu melalui proses namanya post-translational modification, jadi modifikasi pasca translasi, itu dirubah residunya. Jadi ada perubahan struktur gitu ya pada beberapa asam amino. Nah, kalau kasusnya seperti itu pasti tidak akan sukses perubahannya itu. Ya. Oke, saya ingin menunjukkan dulu sekarang mengenai ini ada pemakaian program League Plus ya. Bapak Ibu mungkin sudah install program League Plus. League Plus itu digunakan untuk melihat peta interaksi antara protein dengan ligannya. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah melihat petanya, bagaimana protein berinteraksi, kita nanti bisa dalam mendesain ligan itu memperkirakan kira-kira perubahan dari ligannya itu harus ditambahkan apa gitu ya. Oke, saya akan share screen dulu ya. Jadi program League Plus itu saya simpan di bentar. Nah ini, jadi dalam program League Plus itu ada kalau Bapak Ibu sudah menginstall program Java, seharusnya keluar ada League Plus .jar. Nah ini kita coba double klik. Nah, sudah tampil ya di layar programnya. Oke, sekarang kita coba akan gunakan program ini. Pertama masuk ke file, kemudian open. Di sini ada PDB, kemudian browse gitu ya.
Nah, saya ingin memperlihatkan interaksi antara molekul protein yang kita pelajari kemarin, gitu ya. PDB. Nah ini. Kemudian kemarin kita mempelajari 1 YT9 PDB, ya. Nah, ketika dibuka, ketika di sini misalnya ada ligan, di sini kita masuk ke tab link plot, di sini akan keluar nama dari ligannya, gitu ya. Ini nama dari ligannya. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, berarti komponen ligan ini sudah sukses dikenali. Dan di sini hanya ada 1 ligan dalam struktur protein ini. Nah, beberapa struktur protein ini memiliki lebih dari 1 ligan. Tapi belum tentu ligan yang lain terikat pada pusat aktif. Bisa jadi misalnya ada komponen buffer yang juga ikut terkristalkan ada di luar protein. Nanti muncul juga di sini. Nah, kita hanya sorot di sini ligan yang betul-betul terikat di pusat aktif, gitu ya. Nah, tekan tinggal tombol run, tunggu. Nah, akan keluar seperti ini. Ini saya coba perbesar ya. Jadi perhatikan ligan ini ada 2 interaksi spesifik, gitu ya, yang mengikat, 3 interaksi spesifik yang terikat pada ligan ini. Pertama, dia diikat oleh aspartat 30, kemudian juga diikat oleh aspartat 25, karena ini dimer, jadi ini di subunit A, dan di subunit B-nya diikat oleh aspartat 29. Ya, jadi ada 3 aspartat yang menstabilkan ligan ini. Nah, sekarang dengan melihat struktur seperti ini, kita jadi punya bayangan bahwa ligan ini terikat dengan baik dan terikat secara spesifik. Spesifik itu dilihat dari apa? Dilihat dari adanya interaksi-interaksi khusus seperti ini. Nah, ini sebetulnya ini kan sebetulnya oksigen, ini oksigen, ini kan merah dengan merah harusnya tolak-menolak gitu ya. Nah, tapi kenapa ada ikatan ini? Pastinya ikatan hidrogen, gitu ya. Bukan oksigen dengan oksigen, tapi yang kontak adalah OH dengan O, gitu ya. Ini juga sama OH dengan O. Di sini juga NH dengan O, misalnya gitu ya. Jadi di sini distabilkan ligan ini oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, asam-asam amino lain di sini yang digambarkan dengan seperti bulu mata ini ya, ini ada di dalam dalam pusat aktif enzim, tapi tidak berperan secara langsung menstabilkan si ligan ini, ataupun berperan penstabilannya karena ini non-polar, penstabilannya adalah penstabilan interaksi hidrofobik atau van der Waals gitu ya. Kalau jaraknya cukup dekat untuk berinteraksi secara van der Waals, bisa van der Waals. Tapi umumnya kalau asam-asam amino non-polar seperti ini, itu interaksi hidrofobik. Nah, sekarang kita lihat protein yang sama, saya akan tampilkan juga PDB lain, gitu ya. Nah, kalau misalnya, bentar, saya ulangi lagi, masuk ke file, kemudian open, pilih PDB. Nah, di sini ada pertanyaan, mengganti file yang sebelumnya atau menambah, kita pilih add. Jadi nanti kita bisa bandingkan kalau misalnya protein yang sama diisi oleh ligan yang berbeda, itu interaksinya seperti apa? Gitu ya, residu mana yang berperan? Gitu ya. Kita pilih add, kita browse lagi. Oke, saya akan ganti ke 1 IEP. Jadi ini protein yang sama mengikat ligan yang berbeda. Nah, perhatikan, ini ada ion-ion Cl dan lain-lain gitu ya, yang ikut dikristalkan. Nah, ligannya sendiri tidak ada di sini. Ada ini STI, maaf, gitu ya.
Ini STI ini. Jadi kita pilih yang STI, bukan ion-ion Cl. Jadi disorot, kemudian kita tekan tombol run. Nah, ini ya. Nah, kita lihat bahwa ada asam amino yang dilingkari, ini adalah asam amino yang sama. Gitu ya. Yang tidak dilingkari asam amino yang berbeda. Nah, ini ditumpuk dua protein menjadi satu, ini ligannya berbeda. Nah, untuk memudahkan kita melihat interaksinya sama atau tidak, di sini ada tombol sebelah kanan bawah tuh split screen. Tekan. Nah, kita akan lihat di sini, itu ya, bedanya apa ligan yang pertama dan ligan kedua ketika dia mengisi pusat aktif, gitu ya. Jadi beda, gitu ya, antara tipe interaksinya itu antara ligan yang satu dan ligan yang lain. Jadi ada perbedaan, gitu ya, tidak sama. Jadi yang ditampilkan di sini bisa lebih dari satu, gitu ya. Ini contoh. Oke, Bapak Ibu, saya kira dicoba dulu sekarang sama-sama, gitu ya. Karena ini bagian yang penting dalam desain ligan. Nanti setelah ini kita akan melakukan pemisahan protein dan ligan dan mulai melakukan prosedur molecular docking, gitu ya. Baik, sekarang silakan dibuka masing-masing link plus-nya. Gitu ya, saya akan coba pandu dari sini. Saya akan share dulu ininya, file PDB yang nanti digunakan untuk membandingkan, gitu ya. Kemarin sebelumnya sudah menggunakan yang 1YT9. Saya akan share file untuk dibandingkan, ya. Oke, saya gunakan bukan file yang tadi, tapi gunakan yang ini. Silahkan dilihat di chat, di situ ada 1W5X PDB. Tolong di-download itu, nanti kita akan buka dengan menggunakan link plus, gitu ya. Ini saya close dulu. Oke, kita mulai dari awal. Bentar. Bapak Ibu sudah membuka link plus-nya? Proses, Pak. Yang proses ya, silahkan dibuka dulu. Oke, saya Sudah, mulai. Pak. Ya, sudah.
Nah, ketika membuka LeakPlus untuk pertama kali, di sini ada menu edit, kemudian di sini ada program path, gitu ya. Klik dulu ini, karena harus ada setting yang harus dilakukan. Pertama, Bapak Ibu nanti kalau bisa download sendiri namanya komponen CIF, gitu ya. Ini bisa di googling, komponen CIF itu ukurannya agak besar, ini di atas 200 mega. Tapi kalau tidak di-download juga tidak apa-apa, gitu ya. Jadi ini untuk library kalau di situ ada heteroatom atau molekul-molekul ligan, gitu ya, yang perlu interpretasi khusus. Jadi kalau tidak di-download pun tidak apa-apa, biasanya sudah jalan. Nah, yang penting adalah setting namanya temporary directory. Saya menggunakan Macintosh ini, jadi mungkin organisasi foldernya berbeda. Nah, Bapak Ibu harus membuat namanya folder untuk menyimpan file temporer. Nah, dibikin di Explorer, silahkan, namanya misalnya TMP seperti ini, saya buatkan seperti ini, kemudian nanti alamat foldernya ditulis di sini. Kalau misalnya di Windows, mungkin pakai di D, misalnya D.2 seperti ini, gitu ya. Dan kalau bisa diupayakan foldernya ini tidak boleh ada spasi, gitu ya. Ini harus di-setting dulu. Pak, mohon maaf, ini Ya. share screen-nya belum tampil, masih ini. Apa memang belum di-share screen? Oh gitu, Iya, hilang lagi. masih. Padahal rasanya tadi sudah di-share screen. Bentar, oke, saya ulangi ya. Ya. Oke, sekarang sudah nih tampil? Sudah? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau sudah membuka LeakPlus, untuk kalau misalnya baru pertama kali membuka LeakPlus atau LeakPlot gitu ya, masuk dulu ke edit, kemudian masuk ke program path. Nah, nanti akan tampil jendela seperti ini. Nah, untuk head group dictionary biasanya sudah tertulis alamatnya, jadi biarkan saja. Nah, yang penting disiapkan adalah yang temporary directory ini. Temporary directory itu harus ditentukan alamatnya, dan kalau bisa dibuat folder tertentu. Misalnya saya di sini membuat folder TMP di folder dokumen. Nah, nama folder itu tidak boleh ada spasi, upayakan. Contohnya seperti ini. Ini saya menggunakan Macintosh, jadi tidak ada drive C, drive D. Kalau menggunakan Windows, di sini ditulis misalnya D.2 gitu ya. Seperti ini. Ada ininya, ada nama drive-nya, drive C, dan kalau di Macintosh tidak ada. Ya, jadi alamat foldernya di-copy di Explorer, kemudian di-paste di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya program untuk menampilkan gambar molekul atau untuk memvisualkan molekul, misalnya selain VMD punya PyMol juga. Nah, masukkan alamat dari PyMol-nya di sini, gitu ya. Tapi kalau tidak juga kosongkan saja. Gitu ya. Kalau ada lebih bagus ditampilkan supaya nanti interaksi antara protein dan ligan itu bisa tampil dalam bentuk 3 dimensi, gitu ya. Nah, kalau sudah diisikan parameter di sini, tekan tombol save. Itu sudah selesai. Ya, ini kalau sudah selesai, nanti dia akan simpan file parameter ini di file namanya leakplus.par, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai tinggal dibuka filenya, nanti masuk file, open, di sini ada PDB file. Saya tunjukkan sekali lagi untuk yang tadi ya. Untuk yang pertama dulu yang minggu lalu sudah digunakan. Saya tampilkan yang 1YT9 PDB.
Nah, ini. Nah, interaksi ligan dan protein ini bisa ditampilkan kalau programnya sudah kita hubungkan dengan PyMol, ini akan muncul PyMol di sebelah kanan bawah. Kalau kita tekan PyMol, nah ini akan tampil di PyMol, gitu ya, interaksi protein dan ligannya dalam bentuk 3 dimensi. Seperti ini. Bisa diikuti sampai sini? PyMol-nya itu harus open atau otomatis ya Pak? Punya saya kok nggak bisa buka PyMol-nya. Dia otomatis kalau dipencet tombol PyMol, dia otomatis ngebuka sendiri dan langsung ngebuka gambar ini. Gambar yang 2 dimensi yang tadi. Gitu ya. Jadi otomatis harusnya. Kalau PyMol-nya ada ya, jadi didefinisikan dulu tadi di sini, di edit, program path, di mana program PyMol-nya berada gitu ya. Jadi alamat PyMol-nya itu harus ditampilkan dulu. Jadi di mana alamat programnya, nah nanti tempelkan alamatnya di sini. Baru nanti si PyMol-nya aktif. Gitu ya. Kalau tidak apa-apa, tidak usah menggunakan itu. Oke, yang kedua kita coba buka file PDB yang barusan dikirimkan. Nah, ini kan ada pertanyaan mau mereplace, mengganti molekul yang ada, kita pilih yang add, gitu ya. Kita browse. W5X PDB. Nah, ini saran. Ya, biarkan saja nih warningnya. Nah, ini. Ya. Ini kita lihat ligannya agak punya kemiripan struktur dengan yang sebelumnya. Nah, kita lihat banyak asam amino yang dilingkari adalah asam amino yang sama yang terdeteksi oleh program ini, gitu ya. Dan supaya tidak pusing melihatnya, pisahkan dengan menekan tombol split screen seperti ini. Ya. Jadi dengan split screen seperti ini, kita bisa membandingkan interaksi antara satu ligan dengan ligan yang lain. Jadi misalkan nanti ketika kita mau melakukan docking beberapa ligan, gitu ya, kita bisa tampilkan sekaligus semua interaksinya, gitu ya, dan mengetahui nanti residu-residu mana yang terlibat dalam interaksi. Nah, ini yang dilingkari ini residu yang sama. Yang tidak dilingkari seperti ini berarti residunya berbeda, gitu. Ya. Nah, gambar ini nanti kita bisa simpan dan bisa konversi ke dalam file gambar. Misalnya nanti bila ingin digunakan untuk publikasi, ini bisa dirubah ke dalam file gambar. Jadi di sini ada tombol
ada di file, kemudian ada write PS file. Ya, PS itu PostScript, gitu ya, PostScript. Jadi gambar ini bisa kita simpan. Contohnya misalnya ya, ini HIV League misalnya ya. Kemudian di sini formatnya dipilih dulu PostScript titik PS. Nah, PostScript ini nanti bisa dikonversi menjadi gambar yang lain, gitu ya, menjadi gambar yang lain. Ya, kita save. Nah, ini bentuknya mau dibikin landscape, memanjang, atau potret karena kita ingin membandingkan, kita pilih landscape, gitu ya, dan pilih all plot, semua plot, gitu ya. Atau mau setiap plot dipisahkan bisa. Nah, kita ingin pilih landscape, plot, dan pilih all plot in one page, gitu ya. Semua plot ada dalam satu halaman. Oke. Nah, ini sudah disimpan PostScript-nya. Nah, nanti untuk mengubah PostScript menjadi file gambar, itu bisa lewat internet. Jadi bisa diketik convert PS to misalnya JPG atau to BMP gitu ya. Bisa dilakukan via internet. Jadi misalkan saya ketik di sini convert PS to misalnya JPG online. Gitu ya. Nah, ini banyak program converter yang gratisan gitu. Jadi nanti bisa choose file. Nah, ini yang tadi open. Nah, ini konversi. Chat start conversion. Nah, tinggal di-download hasilnya. Sudah selesai ini. Ya. Ini tinggal kita download. Save. Nah, ini gambarnya. Bisa kita tampilkan. Nah, ini hasil dari konversinya. Ya. Nanti kalau misalkan ada, tadi ini baru 2, mau menambah lagi tinggal sama dengan cara yang sama, tambah lagi PDB, add lagi, nanti bisa ada 3 gambar. Tambah add, jadi kalau misalnya ada 5 gambar yang tampilkan pun bisa, gitu ya. Langsung sekaligus kita tampilkan dan bandingkan dengan satu sama lain, gitu ya. Dengan menggunakan referensi itu saja struktur yang awal. Oke, bisa diikuti Bapak Ibu? Atau masih bingung? Insya Allah. Bisa. Oke, sekarang gini, kita akan mulai melakukan proses docking gitu ya. Untuk proses docking itu ada tahap pertama adalah kita harus memisahkan file PDB untuk protein dan untuk ligan. Nah, untuk melakukan perubahan proses pemisahan ini, kita akan lakukan dengan menggunakan VMD, gitu ya. Jadi saya share screen lagi, saya masuk desktop. Nanti kalau bingung, Bapak Ibu bisa nanya ke Mika itu, yang sudah pernah belajar, gitu ya. Klik dulu. Kok Pak mau salah.
Saya akan buka VMD. Nah, ini. Oke, silahkan dibuka dulu VMD-nya. Kemudian kita masuk ke extension, kemudian ada TK Console. Nah, kita pertama-tama pindah dulu ke direktori kerja. Di direktori kerja itu tempat di mana file PDB kita simpan. Atau tempat di mana proses docking nanti akan dilakukan. Jadi saya akan pindah dulu ke folder yang saya buat, gitu ya. Nah, ini ada di mana saya? Oke, CD. Sini ada 1 YT9 PDB, gitu ya. Nah, sekarang kita tampilkan dulu molekulnya. Ketikan mol load PDB 1 YT9.PDB. Nah, di sini di jendela keluar file yang kemarin ditampilkan, gitu ya. Strukturnya seperti ini. Nah, untuk melakukan pemisahan di sini ada sedikit pemrograman yang harus dibuat, yang dilakukan, gitu ya. Sebentar, saya harus perbesar ini. Bisa nggak ya? Oke, perhatikan perintah yang saya tulis di sini. Saya tidak tahu bagaimana cara memperbesarnya ini. Sebentar. Oke, ini aja lah, sudah. Nah, pertama di sini kita cek dulu nama dari ligand, gitu ya. Kemarin kita sudah mempelajari di PMD bisa memberikan kemudahan untuk menemukan nama dari ligand. Jadi di sini ada selection masuk ke trace name. Kemudian kita bisa cek di sini apakah ada nama residu yang selain asam amino. Ini contohnya adalah OIS, gitu ya. Nah, oke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, kita memilih hanya protein saja. Bagaimana cara memilih protein saja? Di sini ada sedikit pemrograman, gitu ya. Ada set. Set itu adalah perintah untuk membuat variabel. Misalnya sel. Sel itu adalah nama variabelnya. Nah, kemudian isi dari variabel ini akan kita isi dengan atom-atom protein. Jadi, kita perintah untuk mengisi variabel itu dilakukan dalam suatu tanda kurung siku, seperti ini. Jadi bikin dulu tanda kurung siku, kiri kanan sepasang, kemudian pilih atom select. Nah, kalau perintah kita benar, di sini akan tampil warna hijau. Atom select itu artinya memilih atom, gitu ya. Top itu adalah ini adalah molekul yang ada di bagian paling atas, atau kita bisa ketik angka 0, karena ID-nya adalah angka 0, top, kemudian kita ketik protein. Jadi kita hanya akan mengambil koordinat protein saja. Tekan enter. Nah, di sini keluar atom select 0, itu adalah urutan variabel yang digunakan untuk menyimpan, gitu ya. Jadi sudah keluar dan isi dari koordinat ini tersimpan di dalam sel ini. Nah, kemudian kita akan tulis isi dari variabel tadi ke dalam format PDB, ya. Jadi ada write PDB,
Jadi dollar cell itu adalah memanggil variabel yang namanya cell menggunakan tanda dolar di awal. Kemudian ada write PDB diikuti dengan nama filenya. Jadi ketik protein titik PDB. Ya, tekan enter. Nah, ini protein titik PDB ini sudah tersimpan untuk komponen protein. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan menyimpan hanya ligannya saja. Sekarang kita siapkan variabel yang kedua, misalnya saya set namanya variabel lig gitu ya. Kurung siku lagi, seperti biasa. Kiri kanan harus pasang. Kemudian atom select, top lagi gitu ya. Nah, di sini kita akan memanggilnya dengan resname OIS. Nah, resname itu terdiri dari dua suku kata, ada resname dan OIS. Nah, ini harus diapit dengan tanda petik ganda. Dibikin dulu tanda petik gandanya, sepasang, baru ketik resname OIS. Tekan enter. Nah, ligan ini akan kita simpan ke dalam file PDB juga. Jadi $lig, ya, lig itu adalah nama variabel yang sudah dibuat tadi. Ketik write PDB, ketik ligan, jangan lupa pakai D, di sini saya gunakan pakai titik PDB. Nah, ini kita sudah punya dua file, ada protein PDB dan ligan PDB. Ya. Jadi kalau misalnya kita ketik ls, kita lihat di sini kita sudah membuat protein PDB dan ligan PDB. Nah, ini. Silahkan dibuat dulu gitu ya. Oke, saya mungkin akan perbesar tulisan ini dengan di Word gitu ya, biar bisa kelihatan. Jadi perintahnya tadi, pertama tampilkan dulu molekulnya. Perintahnya adalah ini, ya, saya perbesar biar tampil di layar lebih enak. Nah, ini pertama itu, yang kedua kita memilih protein gitu ya. Dengan perintah set cell atom select top protein. Yang ketiga, kita menyimpan isi dari variabel itu ke dalam file PDB gitu ya. Berikutnya, kita siapkan variabel untuk menyimpan ligan. Kemudian $lig write PDB ya, ligan titik PDB. Sudah? Belum?
Ya. Oke, bagaimana? Bisa diikuti? Oke, sekarang kalau sudah, berikutnya adalah kita akan melakukan penentuan parameter untuk proses dockingnya, gitu ya. Nah, untuk melakukan proses atau penentuan parameter docking tadi, kita membutuhkan program namanya, saya buka lagi desktopnya. Yang ini kita sudah selesai, saya tutup dulu PMD-nya. Nah, untuk melakukan docking, kita memerlukan namanya Autodock Tools. Nah, ini adalah program Autodock Tools, gitu ya. Seperti ini programnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan file proteinnya dulu. Kita buka, read molecule, kemudian di sini nanti ada saya pindah dulu ke foldernya. Nah, sebelumnya kita sudah memisahkan protein dan ligand PDB ini, gitu ya. Nah, saya akan buka protein PDB. Nah, ini ya. Ini adalah protein yang tadi kita pisahkan. Jadi di sini betul-betul hanya protein saja, tidak ada molekul pelarut dan tidak ada molekul ligand. Dan ini yang rongga di sini adalah pusat aktifnya, gitu ya. Jadi kita dengan mudah bisa mengidentifikasi pusat aktif. Jadi ini bisa ditampilkan kalau ingin melihat ada rongga di situ. Di sini ada metode untuk menampilkan permukaan dari molekul, gitu ya. Jadi di sini L itu untuk line, untuk garis, gitu ya. Kalau misalnya kita ingin menampilkannya dalam bentuk ribbon, struktur sekunder, spiral seperti di VMD, tekan tombol ini. Misalnya ini ingin menyembunyikan yang garisnya, tekan tombol ini, gitu ya. Nah, pewarnaannya bisa dipilih di sini, misalnya secondary structure. Ya. By secondary structure. Nah, ini, ya. Pewarnaan dengan menggunakan struktur sekunder. Atau kita ingin menampilkan bentuk permukaannya. Jadi ini kita tutup dulu, kita panggil lagi, yang lain ini. Kemudian kita tampilkan molecular surface-nya, MS itu molecular surface. Tunggu, nah gitu ya. Kita bisa lihat rongga dari pusat aktifnya untuk protein ini. Ya. Oke. Nah, tahap pertama yang harus dilakukan untuk persiapan docking, karena docking itu dalam perhitungan docking score-nya itu memerlukan perhitungan interaksi, baik itu interaksi polar maupun non-polar, kovalen maupun non-kovalen. Nah, ini untuk interaksi non-kovalen,
struktur ini belum memenuhi syarat karena file PDB seperti yang disampaikan di workshop sebelumnya hanya berisi koordinat dari atom. Jadi tidak ada kelengkapan lain, hanya koordinat saja. Sementara untuk mempelajari interaksi itu, misalnya ikatan hidrogen, ya harus ada atom hidrogennya. Gitu ya. Jadi tahap pertama yang harus dilakukan adalah menambahkan hidrogen. Sekarang di sini ada metode untuk menambahkan hidrogen, gitu ya. Jadi sebentar. Nah, jadi di sini ada edit, ada hidrogen, kemudian pilih add, gitu ya. Nah, ketika pilih add, pilih untuk docking, kita tidak perlu menambahkan semua hidrogen, jadi cukup atom hidrogen yang polar saja, yang terikat pada gugus yang sangat elektronegatif. Karena hidrogen ini keperluannya untuk mempelajari ikatan hidrogen. Jadi untuk add hidrogen ini cukup dipilih polar only, gitu ya. Oke, saya sekali lagi di sini ada edit, kemudian ada hydrogen, klik, kemudian muncul nanti add, dan dipilih hanya polar only. Tekan tombol OK, gitu ya. Nah, sekarang muncul di sini warna putih di posisi residu yang memang polar, gitu ya. Yang tidak polar, seperti untuk karbon, CH2 ini tidak ditambahkan hidrogennya, karena tidak diperlukan dalam perhitungan energi interaksi, khususnya ikatan hidrogen. Oke, nah setelah ditambahkan hidrogen, berikutnya adalah kita akan menyimpan molekul ini, gitu ya, menambahkan, yang harus ada tambahkan satu lagi, yaitu menambahkan muatan. Menambahkan muatan pada molekul ini. Karena tadi file PDB hanya berisi koordinat, belum ada informasi muatan, padahal muatan dibutuhkan untuk menghitung interaksi elektrostatik. Nah, untuk menambahkan muatan, kita harus konversi file PDB ini menjadi file namanya PDB Qt, gitu ya. Jadi caranya masuk ke grid, di sini ada makromolekul, kemudian ada choose. Nah, pilih protein yang ini. Kita kemudian tekan select molekul. Nah, ini ya. Warning ini bisa diabaikan. Nah, kemudian kita lihat di sini akan muncul suatu extension namanya protein PDB Qt. Oke, kita simpan di folder kerja kita. Human. Tadi saya simpan di PDB. Kemudian simpan di HIP. Nah, di sini. Ini nggak ngikutin. Ya, saya simpan di sini. Ini saya sudah pernah membuat sebelumnya, saya override saja. Nah, itu kita sudah punya protein PDB Qt. Ya. Oke, berikutnya apa yang harus dilakukan adalah menyiapkan ligan. Jadi kita buka di sini ada ligan, kemudian tekan tombol input, kemudian tekan tombol open. Nah, nanti kita buka file ligan PDB. Jadi ini defaultnya yang ketika kita membuka input itu adalah PDB Qt. Padahal kita belum punya PDB Qt gitu ya, sebelumnya masih PDB. Jadi ini dirubah dulu ke dalam PDB. Nah, kita pilih ligan PDB, kemudian open. Oke.
Nah, sekarang kita di sini di tengah ada ligan sekarang ya. Sudah ada ligannya nih. Nah, untuk memudahkan mempelajari atau memparametrisasi ligan, kita bisa sembunyikan proteinnya dengan menekan tombol merah ini. Ini itu ya di sini yang tampaknya itu atom hidrogen tidak bisa terdeteksi. Jadi atom hidrogen tidak bisa terdeteksi dengan menggunakan difraksi sinar X. Jadi tahap pertama adalah menambahkan hidrogen dulu, hidrogen polar dulu kepada ligan ini, gitu ya. Jadi untuk menambahkan itu seperti biasa ada edit, kemudian hydrogen, ada add, kemudian set polar only, gitu ya. Oke. Nah, kalau tidak ada yang ditambahkan, berarti tidak ada atom hidrogen yang memang perlu ditambahkan di sini. Ya, tidak muncul di dalam file ini. Gitu ya. Oke, sekarang berikutnya adalah kita harus mengubah file ligan ini ke dalam file PDB-QT seperti halnya protein. Ya, caranya pilih di sini ada output, kemudian sebelum ke situ kita bisa pelajari dulu torsi dari atau sifat ikatan dari molekul ligan ini. Jadi masuk ke torsion tree, kemudian ada choose torsion. Nah, ketika kita tekan tombol ini, kita bisa lihat ya, warna hijau itu adalah ikatan yang bisa diputar. Warna merah itu adalah yang tidak bisa diputar. Ini ada keterangannya, green rotatable yang bisa diputar, red itu unrotatable, berarti tidak bisa diputar. Kalau magenta yang warna merah muda ini non-rotatable. Non-rotatable buat menjadi bisa diputar. Dengan cara diklik sekali lagi dia akan menjadi hijau. Ya, tapi ini tidak boleh dirubah karena kalau dirubah biasanya akan mengubah hasil. Tapi kalau penasaran boleh saja dirubah gitu ya. Jadi di sini bisa kita ubah yang warna pink ini menjadi hijau. Nah, non-rotatable ini biasanya ikatan tunggal di mana resonansi bisa terjadi. Misalnya pada ikatan peptida itu atau amida CONH gitu ya, antara C karbonil dan N itu ikatannya itu adalah ikatan tunggal. Tapi dia tidak bisa diputar karena bisa ada rotasi, ada resonansi yang menyebabkan ikatan C dan N punya karakter ikatan rangka. Itu sebabnya kenapa di sini disebut non-rotatable, gitu ya. Nah, karena ini pemetaannya sudah oke, kita tidak akan mengubah apapun, kita bisa skip bagian ini, ya. Kita tekan tombol done, gitu ya. Oke, sekarang kita akan rubah ligan ini ke dalam ligan PDB-QT. Ada ligan, di sini ada output, pilih save as PDB-QT. Ya, kita pindah dulu ke direktori. Di sini ternyata tidak otomatis berubah. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya ligan PDB-QT dan protein PDB-QT. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kita tampilkan lagi bagian proteinnya.
Kita perkecil gambarnya. Nah, tahap berikutnya adalah kita harus membuat namanya grid box yang dimensinya nanti akan kita gunakan untuk melakukan program dockingnya itu. Jadi Bapak Ibu siapkan file editor untuk menyimpan file parameter, gitu ya. Nah, file tersebut harus dalam format TXT atau teks, gitu ya, tidak boleh dalam bentuk Word seperti Office, tidak boleh, karena tidak bisa dibuka nantinya. Ya, jadi harus dalam bentuk teks. Nah, ini untuk membuat parameter ini bisa menggunakan WordPad, kemudian bisa menggunakan program-program teks lainnya yang bisa disimpan sebagai file TXT. Ya. Nah, pertama kita siapkan dulu namanya seperti yang tampil di sini ada file teks itu ya. Saya tampilkan dulu ini conf.txt. Ini jangan mengikuti apa yang di sini karena saya tidak menggunakan program untuk menampilkan teks, saya menggunakan terminal gitu ya. Nah, ini yang harus diketikkan di dalam apa? Parameter tadi. Pertama, ketik reseptor, nama reseptornya adalah tadi protein PDB-QT yang baru kita siapkan. Kemudian ligannya, nama ligannya contohnya ligan titik-titik PDB-QT yang juga sudah disiapkan. Nah, file parameter ini harus disimpan dalam satu folder dengan kedua file ini. Nah, kemudian kita harus menetapkan pusat dari box-nya, gitu ya, dan ukuran dari box-nya. Nah, kemudian nanti satu lagi kita akan ketikkan output dari hasil dockingnya. Jadi namanya adalah all PDB-QT contohnya. Seed di sini adalah untuk mengenerate random number atau angka acak. Jadi kalau misalnya kita tidak set angka acaknya, hasil dockingnya nanti akan berubah-ubah, beda-beda. Meskipun dengan menggunakan parameter yang sama. Tapi kalau kita seed-nya kita set angka tertentu, selama angka ini tidak dirubah, ketika diulang, dockingnya akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita menetapkan pusatnya di mana dan ukurannya berapa. Jadi parameter docking itu sederhana, hanya ini saja. Setelah itu nanti kita jalankan program dockingnya. Ya, jadi kita harus menyiapkan center X-nya berapa, center Y-nya berapa, center Z-nya berapa, ukuran lebar dari X, ukuran dari Y dan Z. Oke, sekarang kita balik ke sini. Nah, di sini ada menu grid, ya. Kemudian kita tekan tombol grid box. Nah, ketika kita tekan tombol grid box, akan muncul ini ada box gitu ya, ada kotak. Nah, tanda silang ini adalah pusat dari box-nya. Dan box ini harus bisa mengurung semua atau melingkupi semua dari ligan ini. Tidak boleh ukurannya terlalu kecil sehingga si ligan nanti tidak punya cukup ruang untuk melakukan rotasi. Tidak boleh juga terlalu besar karena nanti ruang geraknya menjadi terlalu bebas, gitu ya. Kita sesuaikan dengan dimensi dari pusat aktifnya. Oke, sekarang sebelum kita set di mana pusatnya, di sini ada spacing gitu ya. Spasi, ukuran spasi ini kita usahakan dalam nilai 1 angstrom. Ini tertulisnya 0,375. Kita geser terus gitu ya. Rubah menjadi 1. Pas di angka 1. Nah, ini ya. Sampai ke 1,00 gitu. Nah, ini ukurannya memang jadi membesar. Biarkan saja dulu. Nah, kemudian kita coba geser posisi dari kuning ini ke pusat dari ligan.
Nah, ini ya contohnya. Saya geser-geser. Ini memang semuanya agak manual gitu ya. Nah, jangan lupa diputar, karena belum tentu kita sudah di pusat. Nah, ini ya warna birunya. Oke, warna kuningnya. Nah, ini sudah lumayan di tengah. Nah, ini yang kemudian nanti kita pindahkan nilai ini ke dalam file parameter. Berikutnya adalah kita harus mengubah dimensi dari box ini. Ini terlalu besar tuh saja. Kita coba ukurannya kita geser. Nah, ini ya, kita perkecil. Jadi kalau yang menghadap warna merah, yang diubah hijau dan birunya ini. Kalau dirubah merahnya nggak kelihatan, karena nanti hanya turun naik begitu. Ya. Nah, ini contoh. Kita rubah. Oke. Nah, jangan lupa diputar. Nah, ini warna merahnya akan kita rubah. Warna merahnya itu di ujung ini, ya, lihat warna merah. Yang menghadap kita sekarang warna biru. Nah, sehingga warna merah sekarang bisa dirubah. Nah, ini pusatnya sudah cukup kayaknya. Atau bisa digeser lagi. Oke, jadi kira-kira ukurannya sebesar ini, ya. Nah, saya akan pindahkan angka-angka ini ke dalam file parameter tadi. Nah, ini harus ketik manual ke sini, gitu ya. Jadi center X-nya. Jadi center X-nya saya rubah ke angka 13,5. Kemudian Y-nya di sini 22,3. Z-nya ke 9,1 lah gitu ya. Tidak perlu seteliti itu gitu ya. Kita gunakan satu angka belakang koma saja. Nah, ukuran gridnya untuk X di sini 24. Kemudian Y-nya di set 16. Di sini di set 18. Oke. Nah, ini selanjutnya parameter ini akan kita lakukan gitu. Ya, ini saya save dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu, seperti itu ya. Itu tahap awal tadi menyiapkan file protein PDB-QT, kemudian juga tadi saya memperlihatkan bagaimana cara mengubah ligand ke ligand PDB-QT, kemudian menyiapkan parameter untuk dockingnya, gitu ya. Nah, tahap berikutnya adalah kita ingin melakukan docking gitu ya. Nah, karena ini direkam, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengulang rekamannya untuk mengikuti dengan secara mandiri gitu ya. Oke, saya share screen lagi. Nah, sekarang saya akan pindah dulu. Oh ya, ini sudah. Jadi kita sudah punya file konfigurasi ya, conf.txt. Kita sudah punya file ligand PDB-QT dan protein PDB-QT. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prosedur molekular dockingnya. Jadi kita akan menggunakan program AutoDockVina, gitu ya. Jadi
program ini harus disimpan di dalam file path-nya Windows yang digunakan gitu ya. Kalau misalnya programnya sudah disimpan di dalam path, kita bisa panggil Vina gitu. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, kalau belum disimpan belum didefinisikan path dari programnya, ini tidak akan bisa dilakukan. Jadi harus di set dulu di mana Vina ini disimpan. Nah, bagaimana men-set path untuk program itu bisa dicari di Google gitu ya. Bagaimana cara menyiapkan itu. Oke, saya akan kita lihat dulu parameter apa saja yang dibutuhkan gitu ya untuk menjalankan program ini. Jadi program ini itu membutuhkan input berupa reseptor gitu ya. Kita sudah set dan juga ligannya. Kemudian kita butuh juga center X, center Y, center Z sudah kita set, size X, size Y, size Z sudah kita set. Kemudian kita set nama outputnya, kita juga sudah set tadi, gitu ya. Nah, seed-nya sudah di-set. Nah, nanti kita dengan menggunakan parameter yang sudah kita kumpulkan ke dalam file config tadi, kita bisa jalankan, tidak perlu menulis satu-satu seperti ini. Jadi cukup menggunakan config-nya yang tadi sudah dikumpulkan dalam satu file. Jadi caranya sudah sekarang lebih mudah, tinggal begini saja, ketik Vina minus dash seperti ini, ya, configuration filenya, config. Nah, nama configuration filenya tadi saya gunakan adalah conf.txt. Nah, proses yang berlangsung sebaiknya disimpan ke dalam suatu file log gitu ya. Jadi dash log, misalnya docking.log. Nah, kalau tidak ada parameter yang salah, program ini harusnya jalan. Nah, ini contohnya itu ya. Ini proses docking sedang berlangsung. Kita tunggu sampai proses ini berlangsung 100%.
Oke, sambil menunggu barangkali ada yang ditanyakan dulu. Silahkan. Prosesnya agak lama. Pak, saya tanya lewat chat, Pak. Oh iya, siap. Sudah saya tulis, Pak. Ya. Bila dalam satu molekul PDB ada lebih dari satu protein, maka apakah harus dipakai semua atau diambil satu saja? Bagaimana cara mengambil satu protein saja kalau misalnya di situ ada 4 protein dalam satu PDB, ya. Nah, untuk kasus protein yang multi subunit seperti ini, kita harus periksa dulu pertama apakah ligannya itu berinteraksi dengan lebih dari satu subunit. Nah, contoh molekul yang kita pelajari sekarang itu sebetulnya molekul dimer, di mana ligannya itu ada di tengah-tengah kedua subunit. Nah, dalam kasus kita tidak bisa dipisah berarti kan, jadi keduanya digunakan. Nah, kalau misalnya setiap subunit punya binding site sendiri-sendiri dan subunitnya itu identik atau persis sama, maka kita cukup memilih salah satu saja. Gitu ya. Bagaimana cara memilih salah satu saja? Nah, di VMD itu saya akan buka
VMD dulu ya, untuk lebih jelasnya. Baik, saya share screen sekarang ya. Nah, di VMD itu ketika kita pilih representation dan graphics gitu ya. Di sini di selection, di tab selection, itu ada namanya chain. Ya. Nah, chain. Nah, nanti chain itu adalah satu rantai polipeptida, satu kode nama. Biasanya dalam bentuk alfabet, ada chain A, chain B, chain C, dan seterusnya. Nah, untuk memilih hanya satu chain saja, nanti ketika proses seleksi, gitu ya, tidak ditulis set cell atau select protein. Jadi nanti kalau misalkan catatannya, jadi kalau untuk protein multi subunit ya, bila hanya ingin memilih salah satu subunit, ya misalnya ada subunit A, misalnya B, C gitu. Kita hanya ingin memilih subunit A gitu ya. Jadi nanti ketik set, misalnya hanya ingin memilih subunit A misalnya. Kita ketiknya set cell atom select top. Nah, kasih tanda petik chain A gitu. Ya. Jadi diketik chain A di sini. Jangan lupa ada tambahan selain chain, karena dalam chain A itu mungkin ada molekul lain selain protein yang juga masuk ke dalam kelompok chain A. Untuk memastikan bahwa di situ hanya protein, kita ketik N protein. Gitu ya. Jadi seperti ini setnya huruf kecil. Baru kemudian kita ketik $cell write PDB gitu ya. Kemudian nama PDB-nya misalnya chain A titik PDB gitu ya. Jadi kita hanya memilih satu subunit saja di sini, chain A. Nah, nanti ligannya juga sama. Kita hanya memilih ligan yang terikat pada chain A saja. Jadi kita ketik set lig A gitu ya. Misalnya atom select top. Nah, di sini ketik dulu chain A-nya. N, di sini baru N, please name. Nama ligannya, misalnya tadi OIS itu ada di chain A, misalkan. Jadi, untuk memilih lebih dari satu suku kata, tambahkan tanda petik. Ya. Baru kemudian, tulis ke dalam file PDB lig A, write PDB, gitu ya. Lig A titik PDB gitu ya. Jadi baik proteinnya maupun ligannya sekarang betul-betul ligan yang terikat pada chain A. Kalau tidak ditulis alamat dari chainnya, nanti yang terambil semua protein yang ada di file PDB itu. Jadi tetap yang terambil multi subunit gitu. Ya. Oke, saya akan balik ke hasil docking sekarang gitu ya. Ini sepertinya sudah selesai. Saya tutup dulu VMD-nya. Nah, kalau sudah selesai, perhatikan. Jadi kalau sudah selesai 100% seperti ini, kita akan mendapatkan data mengenai docking score. Ya, di sini dalam satuan energi. Jadi afinitasnya itu semakin negatif semakin baik
Jadi yang mode pertama, di sini ada mode ya, ada 1 sampai 9 mode. Contohnya yang tampil di sini. Berarti ada 9 struktur yang dihasilkan untuk dalam proses docking ini. Dan di antara 9 struktur tadi, yang energinya paling rendah, itu adalah mode 1. Biasanya selalu yang energi paling rendah di-set di mode 1. Nah, perbedaan struktur mode yang kedua, ketiga, dan seterusnya dengan mode 1, dilihat dari nilai namanya RMSD. Gitu ya, semakin besar RMSD-nya, semakin berbeda dari posisi atau bentuk dari mode 1. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita harus cek apakah mode 1 ini sudah sesuai dengan posisi ligan eksperimen atau belum. Gitu ya. Saya setiap melakukan docking, kita harus melakukan namanya validasi. Jadi kita ini masih menggunakan masih dalam tahap optimasi parameter dengan cara melakukan redocking ligan eksperimen gitu ya ke reseptor. Diharapkan ligan hasil docking dengan ligan eksperimen itu bentuknya itu mirip gitu ya. Oke, nah bagaimana untuk cara mengeceknya? Kita gunakan program namanya PMV. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendownload MGL Tools, itu ada isinya ada Autodoc Tools dan PMV. Kita gunakan yang PMV ini. PMV itu singkatan dari Python Molecular Viewer. Ini kan, Python Molecular Viewer. Oke, ini Windows-nya seperti ini. Nah, kita buka filenya sekarang. Kita masuk dulu ke folder kerjanya. Oke, yang pertama kita tampilkan adalah ligan eksperimennya dulu. Ya, di sini ada ligan PDB. Kita tampilkan ligan PDB. Nah, jadi hasil docking harus memiliki bentuk seperti ini. Orientasinya harus sama, bentuknya harus sama. Nah, sekarang baru kita tampilkan ligan hasil docking. Di sini ada all PDB QT, itu adalah semua ligan yang di-generate oleh program molecular docking. Tadi ada 9 mode, berarti ada 9 bentuk yang dihasilkan. Open. Nah, di sini kita bisa pilih molekul, bisa pilih conformation. Bila kita pilih conformation, gitu ya, kita pindah ke bawah, nanti molekulnya akan tampil satu-satu. Dan perubahannya kita bisa atur dengan menggunakan tombol panah. Jadi saya akan set dengan menggunakan tombol panah. Tekan tombol ini, yes, dan oke. Nah, perhatikan, ini yang tadi yang ini adalah ligan eksperimen, ini adalah ligan hasil docking. Perhatikan, mode 1 itu ternyata menghasilkan bentuk yang terbalik gitu ya. Tuh, ini harusnya di sebelah sana, ini sebelah sini. Artinya mode 1 yang dihasilkan dalam proses molecular docking tadi belum sama dengan hasil dari eksperimen ini. Kalau kita geser mode 2-nya dengan menggunakan tanda panah, nah ini adalah mode 2-nya, makin jauh dari bentuk eksperimen. Ini mode 3, mode 3 malah lebih dekat dengan eksperimen. Gitu ya. Mode 4 juga jauh, mode 5 jauh, 6 juga jauh, 7 juga jauh, 8 juga jauh, 9 jauh. Jadi di antara 9 mode tadi, yang paling mendekati adalah mode 3. Tapi posisinya belum overlap dengan ligan eksperimen. Nah, bagaimana caranya supaya nanti kita bisa menghasilkan hasil docking yang betul-betul mirip dengan eksperimen?
Ya mau tidak mau kita harus melakukan namanya optimasi parameter docking. Jadi ukuran grid box-nya harus dioptimalkan lagi, gitu ya. Sampai kita bisa menghasilkan bentuk yang betul-betul hampir overlap dengan hasil docking ini. Nah, kalau sudah menghasilkan parameter yang betul-betul overlap, gitu ya, yang mirip, nah baru parameter itu nanti digunakan untuk mendocking ligan-ligan yang lain. Ya, jadi ini contoh kasus di mana proses docking, optimasi docking itu dilakukan gitu ya. Ya, jadi apa yang diperoleh di sini ini bisa dikatakan masih belum sukses. Jadi kita harus mengatur lagi grid box-nya sampai nanti dihasilkan bentuk yang mirip dengan ligan eksperimen ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ya, saya tanya Pak Roman. Ya, silahkan. Baik, jadi ada kasus bahwa suatu ligan itu dia punya aktivitas, tetapi tidak masuk ke sisi aktif. Tapi masuk di seperti kalau kompetisinya unkompetitif ya. Unkompetitif, ya. Ya, itu artinya kan dia tidak masuk ke sisi aktifnya. Kalau unkompetitif itu dekat sisi aktif biasanya, tapi tidak masuk ke dalam profitnya. Non-kompetitif. Non-kompetitif, ya. Non-kompetitif. Nah, itu artinya kan dia punya aktivitas secara eksperimen, tetapi tidak masuk ke dalam celah yang sisi aktif itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa suatu ligan lain, ya, selain itu juga punya aktivitas seperti itu, tetapi bukan di sisi aktif. Ya. Bisa, Pak. Itu tidak sulit, asalkan pertama kita punya file PDB yang juga ada ligannya di posisi tadi. Oh gitu. Nah, karena kalau tidak ada ligannya, berarti binding site di posisi tersebut belum terbentuk dengan baik. Ya, ruangannya belum optimal, Pak. Nah, kalau belum ada ruangan yang optimal, maka kita tidak bisa memasukkan ligan, gitu ya. Kalaupun masuk juga nanti parsial masuknya itu, tidak bisa optimal interaksinya, gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau belum ada struktur 3 dimensi di mana reseptor itu menempel di posisi itu, tidak bisa. Kita tidak bisa docking. ya? Nggak bisa, Pak. Jadi syarat dari molecular docking itu harus sudah ada yang terikat. Di kontrol positifnya harus ada itu. Ya, baik di pusat aktif maupun di posisi lain, sehingga ruangan itu bisa diisi oleh ligan yang lain, bekasnya. Ya. Karena kalau belum diisi, maka bentuk dari geometri pusat binding site-nya itu belum ini, Pak, belum optimal. Jadi kan karena ini protein itu induced feed ya, Pak ya. Betul. Jadi kalau belum bertemu dengan ligan yang sebenarnya, dia belum menghasilkan bentuk yang optimal. Nah, jadi syaratnya memang harus ada kontrol positif itu ya. Iya, betul. Wah. Itu wajib, Pak, kalau dalam molecular docking. Iya, tidak bisa tidak. Nah, kalau belum terbentuk itu harus bukan docking, namanya molecular dynamic simulation. Nah, itu lama sekali ngitungnya dan sulit gitu ya. Tidak bisa sederhana. Gitu. Ya. Yang kedua, ini tadi ada induced feed ya. Iya. Induced feed. Jadi ada upaya daripada molekul reseptor itu untuk menyesuaikan diri dengan ligannya, ya kan? Oke. Kalau pada kristal kompleks antara ligan dengan dengan reseptornya itu sudah dikristalkan, apakah tidak mungkin ada kristal lain ya yang bentuknya tidak seperti itu? Gitu. Nah, sangat mungkin, Pak. Sehingga kemungkinan 1 sampai dengan 9 tadi, ya. Kalau pada eksperimen pertama itu yang paling cocok tadi kan Pak Rukman yang ketiga tadi, mood-nya itu. Iya, iya. Ya,
mungkinkah suatu ketika yang cocok yang satu itu? Gitu. Ya, Mode bisa satu. aja, Pak. Cuma begini, kalau logikanya gini, Pak, bahwa posisi ligan eksperimen itu kan yang paling optimal. Itu kontrol positifnya, Pak. Makanya kan kalau ketika misalnya kita mengikatkan molekul ligan kepada protein, sehingga kemudian ligan itu tidak lepas lagi, menetap di situ, maka dia sudah mencapai konformasi yang paling optimal. Maka kita harus mencapai konformasi yang sama. Gitu Pak logikanya, gitu kan ya. Sehingga harusnya konformasi yang sama itu tidak muncul di mode 3, Pak. Harusnya di mode 1. Lah iya. Yang energinya paling rendah. Muncul di mode 3 ya. Ini munculnya di mode 3. Padahal kenapa kita harus bisa muncul di mode 1? Karena nanti ketika kita melakukan docking secara massal, gitu ya, kan kita punya molekul-molekul lain ya, kita masukkan ke dalam parameter docking yang sama, yang kita analisis hanya mode 1, Pak. Tidak mode-mode yang lain. Yang diambil itu hanya mode 1, karena apa? Karena yang energinya paling rendah. Gitu. Nah, kalau mode 1 yang energinya paling rendah itu ternyata posisinya tidak sama dengan eksperimen, ya berarti memang keliru, Pak. Yang keliru yang mana? Yang kita, eksperimennya yang dockingnya. Ya. Maka dockingnya tadi saya sampaikan, kita masih memerlukan optimasi lagi parameter. Apa yang maksud dengan optimasi parameter itu? Kalau dalam docking sederhana, mengubah ukuran dari si grid box-nya itu, Pak. Gitu ya. Bisa dilebarkan, bisa dipersempit gitu ya. Enggak, mohon maaf ya, ini agak panjang sedikit. Ya, nggak apa-apa. Enggak, maksud saya begini, yang betul menurut eksperimen kan mode 3 tadi ya? Yang paling dekat dengan eksperimen. Yang paling dekat dengan eksperimen betul, mode 3. Iya, padahal mungkin saja kalau itu dilakukan lagi, hasil eksperimennya beda gitu maksud saya. Mungkin nggak? Hampir tidak mungkin, karena eksperimen itu sudah dalam kondisi kesetimbangan, Pak. Kalau sudah kepada kesetimbangan, artinya sudah mencapai energi paling rendah. Nah, kalau sudah dengan mencapai kondisi rendah, pH dan sebagainya yang tertentu itu ya? Iya, hanya satu struktur, Pak. Jadi tidak ada variasi lain sebetulnya. Gitu ya. Sebetulnya. Nah, memang ini masih debatable karena ini kan namanya solid state structure. Struktur dalam keadaan padat. Apakah sama dengan solution structure-nya? Gitu ya. Itu masih, kalau dibawa ke sana bisa makin panjang lagi diskusi. Secara teori kan masih debatable. Ya, jadi umumnya crystal structure itu memiliki komponen struktur sekunder lebih tinggi dibanding solution structure, Pak. Jadi karena posisinya dingin gitu ya, ketika dikristalkan kan pada suhu dingin ya. Nah itu si protein itu lebih optimal di dalam interaksi, sehingga struktur sekunder itu akan makin banyak. Jadi saya waktu S3 itu mengukur kadar alpha helix di dalam larutan dan di dalam kondisi kristal. Itu perbedaannya jauh, Pak. Bedanya sampai 30%. Jadi kalau misalnya protein itu dalam keadaan kristal, kadar alpha helixnya itu 60%, ternyata solution structure-nya hanya 35%, Pak. Nah, itu artinya kalau mengikat ligan kan bisa berbeda. Nah, ya kalau dalam larutan ya, itu ada kemungkinan memang berbeda. Makanya oleh karena itu sebetulnya dalam studi komputasi, molecular docking itu baru fase intermediate. Iya, betul. Jadi istilahnya itu fase virtual screening namanya. Screening berbagai macam molekul ligan yang kira-kira bisa berinteraksi baik dengan reseptor. Sekian ribu misalnya ya, nanti hanya dipilih beberapa saja. Nah, tahap berikutnya adalah kita harus lakukan molecular dynamic simulation. Karena kita ingin melihat respon dari reseptor terhadap ligan yang masuk. Apakah reseptornya itu melepas atau malah mengikat lebih kuat, gitu kan? Nah, induced speed itu bisa teramati dengan menggunakan simulasi dinamika molekul.
Masih panjang ya kalau ingin ke sana. Ya, sebetulnya itu. Jadi kalau misalnya publikasi kita fokusnya ke docking saja, itu baru bisa di jurnal Q4, Pak. Ya kalau tes pegawai negeri itu tes administrasi ini kalau paling tidak ya. Jadi kalau misalkan untuk Q3 saja, seperti kalau saya beberapa kali jadi reviewer gitu ya di Jurnal Indonesian Journal of Chemistry itu IJC itu sudah menuntut adanya molecular dynamic simulation, Pak. Ya. Gitu ya. Meskipun belum terlalu komprehensif itu pun juga. Kalau di jurnal-jurnal yang lebih tinggi itu harus sampai komprehensif, sampai ke perhitungan energi bebas, Pak. Ya, betul. Nah, jadi energi bebas itu sudah nanti bisa dikorelasikan dengan data eksperimen. Itu kalau untuk jurnal-jurnal Q1, Q2 gitu ya. Tapi S1 docking cukup lah. Cukup ya, lah untuk S1. Ya. Jadi judulnya nanti di dalam skripsinya adalah virtual screening. Oh ya. Virtual screening karena kita baru melakukan namanya screening dari sisi docking saja dengan memanfaatkan sisi aktif yang sama. Betul. Khas dari ligan tertentu, gitu kan? Kalau Bapak menggunakan sisi aktif dengan ligan yang berbeda, itu beda lagi bentuk geometrinya masalahnya. Jadi minimal potensinya lah untuk bisa jadi penggantinya kan gitu ya? Ya. Jadi kita mendapatkan alternatif lain, gitu ya. Betul. Jadi tahap pertama mungkin ini dulu Pak, lakukan dulu survei reseptor yang kira-kira bentuk geometrinya itu tidak terlalu jauh dari ligan eksperimen. Jangan misalnya ligan kita itu ukurannya besar, tapi menggunakan ligan eksperimen yang ukurannya kecil. Iya. Gitu ya. Jadi perhatikan dimensinya. Iya. Kalau dimensinya itu sudah mirip, nah ada harapan bisa dipakai gitu. Itu Pak yang penting. Iya. Cuma repotnya tadi itu kalau dia beraktivitas sebagai non kompetitif kan jadinya sulit. Nah, ya betul. Nah, moga-moga ada yang struktur kristal yang sudah menampilkan daerah itu ya. Di daerah itu. Gitu. Ya itu. Ya. Namanya muka-muka itu bisa bisa tidak. Baik, terima kasih Pak Ruman, mungkin bisa diteruskan. Ya. Jadi Rukman, silakan. Pak, saya kan mengkristalkan protein namanya flavodoxin. Nah, protein kristal itu ternyata dia menghasilkan ada 3 struktur yang berbeda dari protein yang sama. Dia mempunyai ligannya adalah FMN. Ya. Nah, itu gimana saya mau mempelajari sebenarnya yang dari 3 struktur ini yang paling reliable secara fungsi itu gimana Pak? Bisa nggak didekati dengan harus dinamik ya? Harus molekular dinamik kalau itu Bu. Biasanya kan ada sebentar. Ini protein yang sama mengikat ligan yang sama. Jadi pada saat saya mengkristalkan itu setelah baru publikasi kemarin tahun 2000 Januari kemarin, itu dia 3 struktur. Jadi strukturnya beda. Struktur proteinnya ada struktur A, struktur B, struktur C. Struktur berbeda. Jadi nah itu menarik sekali. Nah, saya pengen mempelajari lebih dalam itu sebenarnya harusnya apa kan saya juga bingung. Ya, di antara 3 kemungkinan itu mana gitu ya. Ya. Orang ini juga bingung. Nah, harusnya itu kan nantinya mungkin kaitannya ada dengan protein-protein interaction ya nanti mungkin ya kaitannya ya untuk struktural. Itu proteinnya multi subunit. Enggak, single subunit tapi single mungkin nah saya tidak tahu apakah ini bentuk trimer ataukah itu enggak tahu, pokoknya pada saat kita mengkristalkan itu dia betul-betul menghasilkan 3 struktur yang berbeda. Nah, ini kemarin saya waktu diskusi itu kan mentok nggak tahu ya udah, tapi untungnya kemarin udah bisa publikasi karena ada fungsi molekulernya. Di antara ketiga itu ligannya inhibitor kan ya pastinya?
Bukan, Bukan. ligand aslinya. Tapi di ligandnya itu memang kan bukan covalently bound ya. Jadi dia apa namanya bisa lepas gitu. Iya. Ini proteinnya enzim bukan, Bu? Proteinnya bukan. Bukan Proteinnya enzim ya? adalah elektron transfer protein. Oh, Dari kalau elektron carrier protein. ya. Kalau bukan enzim tuh agak susah mengatakan mana yang baik gitu ya. Sebetulnya kalau kita tahu di situ enzim kan bisa diukur aktivitinya gitu ya. Aktivitinya. Nah, kalau memang ini bukan protein enzim, kita lihat dulu struktur protein ketika dia tidak mengikat ligand. Harusnya bentuknya tidak terlalu jauh, Bu. Bentuknya tidak terlalu jauh dari kondisi aponya gitu ya, apa proteinnya. Ada tidak struktur protein yang tidak mengikat ligandnya? Selama ini jarang sekali dikristalkan tanpa ligand, karena biasanya di elektron transfer protein itu kan mereka memang diusahakan supaya kofaktor dan koenzimnya terikat supaya kita tahu proses redoxnya gimana. Gitu. Ya ini khususnya kan belajarnya memang di redox protein, Pak ya. Oh, oke. Iya. Oh, jadi protein ini dalam keadaan fungsional memang ini protein yang mengikat koenzim ya, intinya gitu ya. Tapi saya pengen mengetahui sebenarnya dari ketiga struktur itu yang paling dekat dengan struktur alamiah itu sebenarnya yang mana? Gitu. Tiga-tiganya bisa disimulasi. Tiga-tiganya ini simulasi gitu ya dengan menggunakan molecular dynamics. Nah, nanti biasanya dia akan mengerucut ke struktur yang sama di ujung-ujungnya, di akhir-akhirnya gitu. Cuman berapa lama proses itu berlangsung, ya harus diamati terus gitu. Itu bisa, Bu. Bisa. Terus ini Pak, satu lagi nih, susah itu Pak ya. Saya masih harus belajar, susah tuh molecular dynamics itu saya. Nggak harus Ibu. Itu pentingnya kolaborasi. Kita tidak harus tahu semua, gitu kan? Ya, saya bisa bantu kalau mau Ibu mau gitu ya untuk bagian yang itunya. Kan tidak harus semua itu ahli di dalam segala bidang gitu kan? Susah saya sudah. Kolaborasi saja. Bahasa saja lah. Ya. Cuman menariknya kita kemarin waktu dengan orang Jepang tuh Pak Katsuhiko Murakami itu kan, ini kamu dapatnya 3 struktur karena dia yang resolve structure-nya kan, saya dapat kristalnya, saya kasihkan ke dia. Kamu dapat 3 struktur nih, gimana ceritanya nanti gitu. Nggak tahu nanti pokoknya cari fungsinya dulu aja deh, kita publish fungsinya aja. Nanti kalau habis itu kita pikir dynamics-nya gimana kok bisa gitu. Terus satu lagi Pak, kalau pakai apa ya, discovery apa ya, itu kan kita bisa docking itu pakai free yang tidak memaksa si apa namanya ligandnya di pusat aktifnya. Nah dia bisa nempel di lain tempat. Nah itu gimana, Pak? Yang bisa. Discovery apa Pak? Namanya kita bisa lakukan itu juga di sini. Namanya blind docking. Ya, blind docking. Blind docking itu, nah, itu apa bisa dibikin grid box-nya besar sekali. Sampai meliputi seluruh protein. Cuma nanti dockingnya akan lama. Nempelnya kemana aja gitu. Ya tadi aja saya kan lama tuh ngitung cukup lama gitu ya. Nah, dengan itu bisa diusulkan seperti usulnya Pak Bandi tadi sebagai katakanlah dia mungkin kalau dia itu adalah enzimnya adalah enzim apa namanya non kompetitif yang bergerak-gerak itu apa Pak namanya Pak? Kayak yang non kompetitif lah dia, tidak di sisi aktif ya. Tentunya Pak enzim apa namanya yang punya sigmoid itu enzim apa? Oh, allosterik. Nah, bisa diprediksikan sebagai allosterik gitu atau bagaimana Pak Rukman? Sekedar prediksi boleh ya ngomong aja. Allosterik tapi itu kan bukti-buktinya harus dibuktikannya dengan menggunakan 2 ligand yang berbeda. Pertama menggunakan ligand yang sifatnya inhibitor, yang satu lagi menggunakan ligand yang sifatnya aktivator. Nah, kalau inhibitor dan aktivator ketika terikat menghasilkan konformasi yang berbeda, ada kemungkinan protein itu allosterik. Gitu. Tetapi kalau misalkan dikasih ligand, inhibitor maupun aktivator itu
tidak berbeda Sampai. konformasinya, ya bukan allosterik. Hmm. Gitu ya. Oh. Dan allosterik itu umumnya teramatinya di protein-protein multi-subunit. Ya. Tidak di Gitu, protein-protein single tertiary structure gitu, enggak. Di multi-subunit gitu. Quaternaire. Quaternaire gitu ya. Jadi yang blind docking tadi itu anu Pak ya, Blind lemah docking sekali itu, blind docking bisa dilakukan pada reseptor yang punya dua-duanya. Dua-duanya yang artinya begini, sudah ada bekas sisa pengikatan untuk yang non-kompetitifnya dan bekas ligan lain yang terikat di pusat aktif. Hmm. Atau di salah satu, dan kita masukin ligan setelah itu. Nah, nanti ligan itu akan terikat lebih kuat di mana? Di binding site di pusat aktif atau di sisi pengikatan yang lain. Gitu ya. Jadi tetap aja ya Pak, reseptornya harus tahu dulu ya. Dia punya fungsi. Kalau ya. misalkan sisi pengikatan lainnya belum terbentuk, ya tidak bisa terikat di situ. Tidak bisa diramalkan ya. Tidak bisa diramalkan karena bentuknya belum kelihatan sisi pengikatannya kan. Masih bentuk yang mungkin masih belum optimal karena belum ada yang menginduksi perubahan konformasi di daerah itu. Nah, tadi kalau misalkan Pak ya, misalkan ini teknikalnya ya, maksudnya prosedurnya ya nanti gimana ya. Kalau memang misalkan ada satu, kan saya pernah lihat di RJSP itu kalau ada juga protein yang dikristalkan itu dengan aktivator dan inhibitornya. Nah itu dengan metode docking tadi dia grade untuk mengotakinya tadi satu persatu atau langsung dua begitu? Gimana? Bisa satu persatu, bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya sekaligus, artinya kita bikin box besar. Oh gitu ya. gitu. Nah itu nanti si molekul ligannya itu bisa ke yang binding site, yang pusat aktif, atau sisinya satunya lagi kan, terikatnya. Oh, gitu. Cuman ngitungnya pasti akan lama sekali. Nah, gitu ya. Mungkin perlu waktu sekian jam gitu selesai gitu ya satu docking. Kalau ukuran box terlalu besar, karena probabilitasnya kan sangat banyak jadinya. Kita menyiapkan box dengan ukuran yang lebih sempit itu untuk menurunkan, membatasi jumlah gerak, gitu ya, supaya tidak kemana-mana gitu. Cukup di daerah pusat aktif saja. Kita boleh didok satu dulu. Nah, gitu caranya bisa satu-satu, makanya nanti di daerah pusat aktif kita bikin grid box, lakukan docking. Nah, dia hanya akan docking di situ. Kemudian bikin satu lagi grid box di daerah yang lain. Dia akan docking di daerah situ saja. Nanti tinggal dibandingkan energinya. Mana energi yang paling negatif? Misalkan di daerah yang satu -10, di sini -12. Berarti yang di situ yang paling kuat nanti gitu ya. Logikanya begitu. Iya. Bisa kita melakukan docking dengan salah satu ligan tadi sudah terikat. Bisa. Jadi, misalkan gini, kita melakukan docking pada molekul reseptor yang sudah mengikat koenzim. Dan dia tambahkan nanti molekul inhibitor di situ. Ya, gitu. Kan, ya? Nah, nanti si inhibitornya harus terikat pada koenzimnya. Ya. Jadi nanti ketika kita bikin memisahkan file reseptornya, isinya tidak hanya protein. Kita juga harus masukkan komponen koenzimnya ke dalam reseptor itu. Iya, Pak, ya. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak, makasih sudah dicerahkan. Ya, ini sudah 2 jam. Apa? Nah, teruskan apa dulu, Pak? Saya ingin kasih PR gitu ya. Oh ya, boleh. Jadi PR-nya itu yang tadi dioptimalkan grid box-nya sampai ditemukan mode 1 yang paling dekat dengan yang ligan eksperimen. Ya. Nah, nanti minggu depan baru kita akan dockingkan ligan yang sendiri kita buat ke dalam. Oh gitu ya. Ya. Itu saja dulu PR-nya. Ternyata namanya lokakarya ya lama ini kan. Gitu. Tapi enggak apa-apa lah, kita catat 3 kali, enggak masalah ya. Sedikit-sedikit saja ya. Jangan sekaligus nanti pusing.
Karena banyak saya lihat, wah banyak yang lost katanya. Ini Pak Yamin punya pertanyaan. Nanti Pak Yamin ini mau saya jadikan Pak ini apa namanya percontohannya untuk latihannya. Oke, Yamin apa punya ini pertanyaan? pertanyaannya? Ada sedikit mungkin kalau Pak Rukman masih ada waktu ini. Baik, ini bagaimana, apakah ada strategi khusus untuk optimasi mengubah kirim agar cepat diperoleh hasil yang sesuai dengan eksperimen? Jawabannya tidak ada. Tidak ada ya. Coba-coba Pak ya. Jadi green box itu kembali dilihat lagi, ya yang tadi caranya dilihat lagi, kemudian kita melihat kembali, barangkali ada di dimensi posisi X maupun di posisi Y atau posisi Z yang terlalu besar. Kita sempitkan, gitu ya. Sehingga nanti pergeseran di posisi Y atau X-nya menjadi lebih terbatas gitu. Tadi kan seperti yang kita lihat di mode 3 sekalipun juga posisinya tidak terlalu tepat sama gitu ya. Nah, nanti kita atur, oh ini kelihatannya yang terlalu lebar itu yang Y-nya. Ya kita kecilkan yang Y-nya saja. X dan Z-nya sudah pas berarti gitu. Jadi dilihat aja posisi ligannya ke arah mana, ke arah X, ke arah Y, ke arah Z itunya, melebarnya gitu ya. Bisa dilihat nanti dengan mengatur grid box kembali. Sempitkan yang Y-nya atau disempitkan yang X-nya gitu ya. Gitu, Pak. Ya, ya mungkin diulangi. Butuh jam terbang gitu ya. Butuh pengalaman, makanya workshop itu yang bagusnya memang tidak setiap hari. Betul. Tapi PR-nya dikerjakan dulu gitu ya. Ya, kerjakan dulu sampai betul-betul frustrasi segala macam harus dirasakan itu. Iya, betul. Tidak bisa seorang expert itu langsung, semua pasti ada energi aktivasinya. Tapi dulu ya, ada program SPDV itu kita mendaftarkan ke internet, hasilnya udah langsung jadi. Nah, itu Mas. Iya, Pak, tapi itu kan tidak ada kontrol kita. Betul, yang saya ajarkan ini kan sistemnya di mana kita bisa melakukan sistem manual ya. Iya. Kita tidak melakukan sistem secara otomatis. Otomatis itu banyak kelemahannya. Hasilnya jarang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Jadi saya sudah menggunakan beberapa program molecular docking yang otomatis. Mendapatkan posisi ke ligan eksperimen saja tuh gak ada yang sukses. Itu repotnya proses ligan docking yang otomatis gitu. Jadi yang bagus itu yang manual seperti ini. Jadi kita mengendalikan betul-betul parameternya sesuai yang kita mau gitu ya. Yang kita inginkan, iya. Iya, jadi memang yang bagus itu yang ruwet gini. Iya, Pak. Kalau mudah bukan penelitian, Pak. Oke, terima kasih. Jadi apa tadi PR-nya? Semua yang rumit itu hanya di awal. Oh gitu ya. Itu memahami dan membiasakan, tidak ada yang rumit lagi. Gitu. Semua itu kerumitan kan selalu di awal. Ya tadi PR-nya apa, Pak? Ya tadi mengoptimalkan parameter docking yang barusan kita lakukan kan yang saya tampilkan belum optimal ya. Mohon dioptimalkan sampai ditemukan parameter docking yang bisa menghasilkan mode 1 yang mirip dengan eksperimen. Gitu. Itu PR-nya. Ya, baik. Silahkan dicari 1 minggu kalau dapat bagus. Pekerjaannya juga lagi bagus ini. Jadi DFH tambah. Jadi mirip seperti kita melakukan PCR. Kalau gagal baru sekali 2 kali itu belum gagal. Dulu almarhum Pak Saifuddin Nur itu bilang ke saya, kalau PCR sudah gagal 35 kali baru kamu bilang gagal itu. Juga dengan cloning gitu ya. Bisa dilihat, lihatnya terakhir baru nggak ada clone-nya, nggak ada. Gitu ya. Jadi jangan cepat frustrasi. Terus lakukan, lama-lama nanti akan ketemu sendiri ya. Iya, ketemu sendiri. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Rukman. Ya, mudah-mudahan selalu sehat sehingga minggu depan masih bisa memberikan
hibah ilmu lagi, insya Allah. Iya, ya. Barokahullah Pak Rukman. Ya, Kasih sama-sama, ilmu Bu. buat kita. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya tinggalkan meeting room-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Yamin, Ya. dan buat semua.